Apa kabar? Oke, Prof, udah Pak Tom, lama selamat kita. datang nih. Kemarin terakhir kita bicara yang awal perspektif alternatif tuh ya, Iya, tentang betul. berpikir ilmiah kan, dan Iya, kaitannya dengan iya. pengambilan keputusan. Pemirsa, hari ini kita ketemu lagi dengan Prof. Muiz. Beliau seorang rektor kepala yang dalam salah satu peraturan menteri layak disebut dengan associate profesor. Jadi saya panggil profesor ya. Oke, Prof. Muiz. Gini tadi saya pas di jalan datang ke sini. Terus ada ngobrol nih sebetulnya. Sebenarnya nggak prinsip sebetulnya. Tapi bagi saya menarik. Kenapa saya menarik ditanyakan Prof. Muiz? Nah, Prof. Muiz ini menjadi profesor associate di satu institusi pendidikan yang aroma Islam lah ya. Nah, ada di bilangan Tangerang ya, oke. Gini Prof, di situ dikatakan bahwa itu pararea omong. Kalau bahasa Sunda pararea omong itu dia satu hal yang kayak debat kusir yang nggak ada kepanjangan. Tapi ini jadi bahan saya bilang untuk ditanyakan. Gini di Al-Isra, Prof ya, dikatakan poinnya adalah bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan kalau saya sedikit banyak, kebetulan kakak saya punya anak, ponakan saya, itu sudah koas di salah satu perguruan tinggi negeri, calon dokter. Ketika saya tanya, menurut kamu hati di mana? Hati kan di sini, katanya, sebelah kanan, agak kiri. Itu kan hepatitis, hepar ya. Sedangkan hati dimaksud ini rata-rata orang ada lagu kan, sakitnya tuh di sini. Nah, di sini tuh di sini. Nah, gimana penjelasannya kira-kira? Bahkan ada lagi Pak, lagunya Agim, jagalah hati. Gitu. Nah, jagalah hati. Mungkin ini bisa kita jadikan perspektif alternatif topik ya. Oke, Prof. Nggak berpanjang waktu, Prof. Kayaknya kayak para pemirsa juga ada yang galaunya seperti saya. Oke, gimana? Oke, Pak Dr. Kun, ini pertanyaan menarik ya. Ini bisa pendek, bisa panjang ini ya. Oke. Jadi begini ya, memang selama ini kalau kita cermati ya, dalam kehidupan beragama Islam di masyarakat itu sepertinya hati itu menjadi sangat utama ya, dan menjadi sesuatu yang harus dijaga seperti Agim ya, dan sepertinya hati itu ditafsirkan oleh mereka itu seperti instrumen gitu, instrumen. Ya, seperti akal, mata, ya kan, telinga gitu kan. Padahal kalau menurut saya, hati itu bukan instrumen. Oke, tetapi apa, Prof? Udah sabar. Jadi hati itu sebenarnya merupakan bagian dari otak. Yang tersambung memang melalui saraf otak itu ke daerah di wilayah dada yang kemudian menimbulkan perasaan rasa puas, rasa bahagia di sini ada. Tetapi sumber dari segala apa yang dirasakan itu, ya kan, bukan dari hati yang disebut instrumen tadi, bukan, nggak ada. Sumbernya dari kualitas otak kita, cara berpikir kita, gitu loh. Sekarang gini, pertanyaan yang sangat simpel barangkali ya. Ketika Pak Dr. Kun ya kan, memandang seseorang, sebelumnya Pak Kun itu misalnya benci sama orang itu, ya kan? Apakah kebenciannya karena pengetahuan yang kurang, atau bagaimana? Pak Kun benci, ya kan? Terus? Nah sekarang tiba-tiba Pak Kun berubah menjadi empati. Melalui proses apa? Menarik ya, lanjut. Melalui proses apa? Pasti melalui proses berpikir. Dengan cara apa? Mengubah mindset Pak Kun terhadap orang itu. Ya kan? Jangan-jangan saya keliru memandang orang itu. Saya kan belum banyak bukti. Karena kurang data. Kurang data, kurang pengetahuan. Sedangkan yang kurang data itu bawaan dari cara berpikir. Cara berpikir akal. Kalau emosional, kita hanya merasa. Nah, ketika orang merasa tanpa kontrol, ya kan? Berpikir yang baik, akal yang sehat, maka rasa itu liar. Rasa itu liar tanpa dikontrol oleh akal sehat. Ya kan, makanya gitu. Orang marah itu berjalan nggak akal sehatnya? Enggak kan? Ketika akal sehat tidak berjalan, maka emosi liar tanpa dikontrol oleh akal berpikir sehat. Makanya begini, saya terserah orang berpikir tentang apa ketika saya menggunakan literatur dari ahli pendidikan karakter dari Amerika itu, ya, Thomas Lickona misalnya, ya. Jadi kata Thomas Lickona begini,
Ini mungkin bisa dikatakan bertentangan, tapi bisa juga dikatakan sejalan. Tergantung bagaimana kita memahami. Ya kan? Nanti kita lihat. Kata Thomas, hati-hatilah Anda dalam berpikir. Ya kan? Karena pikiran Anda akan menentukan ucapan Anda. Hati-hatilah dengan ucapan Anda, karena ucapan Anda akan menentukan perilaku Anda. Hati-hatilah dengan perilaku Anda, karena perilaku Anda akan menentukan tabiat Anda. Karakter Anda. Dan hati-hatilah dengan tabiat Anda, karena tabiat Anda akan menentukan nasib Anda. Jadi, di sini kita lihat, sumber dari segala perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, itu ada pada fungsi otak kita, akal kita, berpikir kita di sini. Jadi hati itu hanya bagian unsur, ya kan, emosional dalam otak kita. Nah, ketika otak kita ini tidak digunakan dengan baik, maka emosional itu liar. Prof, kemarin kita ngobrol juga kan ada akurasi dan akurasa. Ya, betul. Berarti hati itu tetap produk akurasi ya? Ya, artinya hati itu bisa produk akurasi, bisa produk akurasa. Oh, ya, jadi kan? Pemirsa ada dua kemungkinan hati ini, antara akurasi, akurasa. Ya. Ketika tadi bicara contohnya Pak Akun tiba-tiba kok robah dari benci menjadi empati. Yang pertama mungkin akurasa. Karena hanya memandang sesuatu dari perspektif yang sangat dangkal. Ya kan? Memandang seseorang hanya dari apa yang Pak Kun lihat. Tapi begitu Pak Kun dalam ketermenungan, Pak Kun mengoreksi kembali keputusannya dengan lebih jernih berpikir, maka rasa tadi, ya kan, diubah dengan cara berpikir mindset kita yang lebih baik. Maka Pak Kun apa? Muncul empatinya. Masya Allah, saya keliru tadi. Di mana orang itu tadi? Nah, ya kan? Jadi sinilah orang, ya, banyak yang keliru memahami hati. Bahkan termasuk bisa dalam surat tadi apa Akun katakan juga, termasuk juga dalam Al-Baqarah misalnya ketika misalnya sejak Allah berfirman misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim di situ, ya kan? Itu yang tertutup tuh bukan hatinya. Bagaimana mungkin wong semua orang tuh berpusat. Makanya Allah itu ketika bertanya terhadap manusia terkait dengan tindakannya, bukanlah mempertanyakan apakah kamu punya hati? Bukan. Apalah takilun, apalah tatafakkarun, ya kan? Ini kaitannya dengan pola tindak, berpikir, ya kan? Nah, pola ucap, bagaimana orang berucap, bagaimana bertindak, bagaimana bersikap. Itu Allah mempertanyakan, apakah kamu tidak berpikir? Bukan bertanya tentang apakah kamu tidak punya hati. Ya kan? Pemirsa, acara ini ternyata acara perspektif alternatif. Jadi ketika pemirsa baru lihat acara ini, ya memang kita melihat sesuatu dari perspektif-perspektif yang tidak banyak orang lihat selama ini. Nah salah satunya ini. Lanjutkan, Prof. Ya gitu. Akibat dari ini sebenarnya adalah barangkali ada hubungannya dengan bagaimana ya perselisihan, kalau mau disebut perselisihan, antara cara berpikir Al-Ghazali dan Ibnurus gitu kan. Wah, mana? Iya kan? Karena Al-Ghazali itu memberikan warning, peringatan terhadap penggunaan akal. Yang dikhawatirkan akal itu nanti bisa mengaburkan atau bisa mematikan keyakinan kita, keimanan kita gitu, kepada Allah. Itu loh. Ya, padahal itu sesuatu warning yang sebenarnya kalau tanpa kemudian ya diulas lebih bijak, lebih apa, malah nanti bisa mematikan akal dan orang larinya malah kepada usaha hati. Nah, inilah yang menyebabkan di antaranya maaf, setuju tidak setuju pemirsa, umat Islam tuh mundur dalam meraih peradaban. Ada korelasi dengan ini? Ada korelasi karena cara berpikir ya yang tidak pragmatis, bukan pragmatisme, pragmatis. Nanti kita jelaskan di mana pentingnya berpikir pragmatis dalam Al-Qur'an. Ada. Betul. Ya. Khairunas anfa'um linas itu ya. Ya, itu diantaranya hasilnya, produknya, ya kan? Ya, produknya itu memberi manfaat. Ya kan? Itu akibat sebagai produk dari berpikir pragmatis, tapi perintah berpikir pragmatisnya ada. Ya. Ada korelasi yang kuat. Ya, bahwa makanya umat Islam sampai saat ini tertinggal, ya.
Malah saya sampai berpikir begini Pak Kun, kadang-kadang Gimana? saya malu ini. Iya, iya. Andai saja di dunia ini hanya ada umat Islam, Iya. ya kan? Iya, iya, iya. Yang berpikir, yang perilakunya hanya mengandalkan kontrol rasa Oke. tanpa akal pragmatis, Iya, iya, iya. ini tidak akan menemukan lampu, Thomas tidak akan menemukan Alva laptop. Edison, ya? Edison. Tidak akan sampai kepada laptop, tidak akan sampai pada HP. Ke haji masih pakai unta. Oke. Dari Indonesia mungkin berenang. Ya, Ya kan? ya, sananya. Semua teknologi merupakan hasil peradaban ini akibat dari apa? Penggunaan akal. Dan satu hal yang sering dilupakan oleh umat Islam adalah Oke, sampaikan. Sampaikan. mensyukuri akal. Dengar nggak dalam khotbah-khotbah itu orang, marilah kita mensyukuri akal. Nggak ada. Padahal akal itu adalah hidayah terbesar Allah terhadap manusia. Mantap, ini perspektif alternatif. Tetap stand on di sini ya. Lanjutkan, Bro. Nah, jadi gini, ini akal lah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Akal, Ya, Ya kan? Ya, 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 ya. ada hidayah itu ada 5, ya Pak Gon. Ya. Hidayah itu ada 5. Ya, 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 ya. Yang pertama adalah hidayah insting. Instinktif. Dan insting ini diberikan kepada semua makhluk, Oke. Tidak terkecuali. tumbuhan, hewan, manusia itu diberi insting untuk bisa apa? Survive. Ya. Ya kan? Dalam biologis, Survival of the fittest kan gitu. ya kan? Nah, insting Ya, ya, itu kan biologis sekali. Betul. Kita ngantuk, tidur, makan, biologis. Ya, ya, ya. Ya kan? Yang kedua, apa namanya? Indrawi. Oke. Dan ini diberikan bukan hanya pada manusia. Ya, ya. Hewan juga diberikan Iya, iya. untuk bisa apa? Menangkap pengalaman. Hmm. Indrawi itu untuk Iya, menangkap pengalaman. Manusia bisa belajar di pengalamannya. Ya kan? Dan ternyata binatang pun bisa menangkap pengalaman lewat indrawinya. Makanya bisa pakai bermain sirkus. Bisa dilatih. Nah, ya kan? Oke. Berikutnya dengan indra, ya, tadi satu insting, Instinktif. 2 Indrawi. indrawi, ketiga akal. Oke. Nah, inilah akal ini tidak diberikan kepada hewan, tumbuhan, ya kan? Kecuali ke manusia. Kecuali pada manusia. Inilah pemberian tertinggi yang bersifat apa namanya ini Pembeda. organisme. Organisme dan pembeda dengan makhluk Ya, lain. secara organisme manusia itu berbeda. Ya kan? Secara organisme ya. Oke. Ini manusia itu. Dan sekaligus akal ini merupakan server. Oke. Server untuk apa? Server untuk mendapatkan atau bisa menangkap petunjuk atau hidayah Allah yang lainnya. Apa? Ini dia. Ad-din. Ya. Jadi hidayah yang keempat adalah din, agama. Ya. Agama ini tidak bisa terimplementasikan atau dapat dipahami oleh manusia tanpa ada server. Makanya saya artikan hikmah itu adalah, banyak orang keliru tentang mengartikan hikmah. Di dalam Al-Quran itu Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Ya. Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah, ya kan, Ya. fenomena kebenaran yang tercantum dalam kitab tertulis maupun apa yang ada dalam alam semesta itu. Itu sering disebut Kita- kauniyah. Kauniyah Oke. dan kauliyah. Ya, jadi Prof dengan perspektif alternatifnya menjelaskan kita bahwa ayat itu tidak hanya yang tertulis, pemirsa, tapi ada juga di alam semesta yang Dan itu Alkitab loh, itu Alkitab juga. Oke. Kitab Allah juga, ya kan? Itu fenomena. Makanya Alkitab itu fenomena-fenomena Ya. yang di dalamnya mengandung kebenaran Ya. tentang adanya Allah, tentang kekuasaan Allah. Prof, izin Prof. Ya. Dalam suasana ini kan kita sering tahu bahwa mainstream nggak ke sana. Sedangkan Prof ini dengan alternatif sesuai dengan tema dan acara kita ini, perspektif alternatif, itu bisa melawan dan mendekonstruksi definisi itu dasarnya gimana, Prof? Nah, jadi inilah kita seringkali di dalam berpikir itu, seringkali kita ada dalam sebuah kerangkeng. Oh. Tidak bisa kita bisa menemukan lebih jauh. Kita
seringkali dibatasi dalam sebuah zona dalam berpikir ini. Kita kalau ingin menemukan yang lebih jauh, ya kita harus bebas dulu, merdeka. Apalagi zaman sekarang society 5.0 ya. Ya, Waduh. iyalah. Ini kayak udah era nggak bisa sekarang ditutup, ini nggak bisa nggak ya. Jadi kita ini ya, makanya cenderung orang dibatasi kebenarannya itu apa namanya? Sebab gini, kita ini banyak yang mungkin tidak setuju dengan statement saya. Kebenaran itu sifatnya terminal, Iya. bukan final. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah sesuatu ya yang dianggap benar. Garis bawahi. Dianggap benar, hanya berupa persepsi yang dipengaruhi oleh informasi, pengetahuan, ya kan? Oleh doktrin-doktrin, ya, doktrin-doktrin, ya, oleh kepentingan-kepentingan yang turut membangun paradigma berpikirnya dalam bertindak. Itu kebenaran tuh. Jadi kebenaran itu hanya dibatasi. Jadi baru sejalan. Sejalan dengan tingkat pengetahuan atau informasi. Agent Prof, dalam perspektif alternatif yang membatasi itu kesengajaan sejarah atau memang ada upaya sistematisnya? Ya, jadi gini, ini terkait dengan budaya. Oh, budaya. Budaya dalam sistem berpikir, budaya dalam sistem belajar. Jadi ada lingkungan-lingkungan tertentu, bukan hanya di agama Islam. Justru terjadi lebih awal terjadi di dunia agama lain. Contoh misalnya dalam dunia Kristen ya, pada abad 16 misalnya. Iya. Ketika terjadi ketika Renaissance, ya kan? Itu karena banyak temuan ilmuwan bertentangan dogma-dogma gereja. Iya. Ya, bahkan banyak. Galileo Galilei sampai dipancung ya. Itu karena bertentangan dengan paham gereja, paham agama yang dogmatis. Iya. Nah, sekarang di Islam itu tidak menutup kemungkinan terjadi ketularan juga. Ketularan ketika banyak umat Islam yang kemudian cara berpikirnya dogmatis, ya kan? Cara berpikirnya dibatasi oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya. Oke, Bro. Sehingga apa? Dia tidak bisa keluar dari zona apa yang telah tertanam dalam ini berarti. sehingga dia itu tidak bisa mencari alternatif berpikir yang barangkali di luar itu ada kebenaran. Prof, satu yang menarik nih dalam perspektif alternatif nih. Prof kan, ya maaf ya, kita masih bersisi lagi proses menuju guru besar. Iya. Prof juga tapi associate. Itu kan banyak profesor-profesor yang harusnya paham ini. Kenapa beliau nggak menyuarakan perspektif alternatif ini? Ya, karena sensitif. Oh, sensitif pemirsa. Kalau sudah menjunjung masalah keagama, sensitif. Orang tidak berani. Prof berani banget nih sekarang. Loh, kita ini kan kenapa tidak berani? Karena saya menganggap bahwa kebenaran itu belum final. Kebenaran itu adalah sesuatu yang baru dianggap benar oleh kita. Baru dianggap benar. Sebelum ada temuan baru, sebelum ada informasi baru. Karena begini, dalam prinsip kita dalam mencari kebenaran dengan mencari pembenaran itu beda. Apa bedanya mencari pembenaran dengan mencari kebenaran? Kebanyakan orang mencari pembenaran. Apa itu mencari pembenaran? Mencari pembenaran adalah, ya kan? Mencari argumentasi untuk menguatkan keyakinannya. Ya kan? Mencari argumentasi untuk menguatkan keyakinannya. Kalau kebenaran apa? Kalau orang mencari kebenaran adalah berusaha mencari kebenaran untuk menguji keyakinannya. Oke, Prof, yang Mirsa ini kan ada banyak ragam background ya. Mungkin di antara kita juga yang memirsa kita ini, itu ada yang memang pengambil keputusan dalam urusannya ini. Apa yang mungkin Prof ingin sampaikan kepada beliau-beliau itu? Ya, jadi ada hal yang perlu dirubah mindset kita di dalam memahami sebuah kebenaran. Pertama, kita harus lepaskan ya baju-baju yang mengkerangkeng akal pikiran kita. Karena orang banyak berpikir itu dengan bajunya. Bajunya, Pak. Bukan dengan ininya. Bukan. Aduh. Bajunya, Pak. Jadi otaknya tuh dikerangkeng oleh bajunya. Misalnya, maaf, orang NU, ketika dia terkerangkeng oleh baju NU, dia tidak akan berpikir lepas. Dia akan memandang sesuatu dalam perspektif NU. Pun dengan yang lain. Dengan lain juga sama. Dan itu karena itu kalau kita ingin berpikir bebas, berpikir lepas, tanpa beban, dan lebih objektif, lebih akurasi, objektif ya, maka lepaskan dulu belenggu-belenggu yang memagari otak kita.
Nah, itu dan berarti dalam segi firqah ya, Islam apa ini yang Prof tampilkan ini dengan cara berpikir ini? Di mana Prof bisa menyadarkan ada banyak firqah tadi? Nah, gini, ini juga terkait ya. Ada sesuatu yang kadang-kadang saya terus ingin tertawa ya. Jadi gini ya, ada satu keanehan-keanehan ya. Di satu pihak kita itu paham betul dengan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya kan? Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu peringatan tegas, eksplisit, bukan implisit. Ya kan? Betul. Kalau implisit mungkin masih tafsir ya. Ini perintah langsung ya. Ini perintah langsung. Perintah langsung kamu. Ini eksplisit. Tapi kenapa di antara orang beragama itu, ya kan, maksudnya dalam agama Islam, kok sepertinya nyaman dengan firqah-firqah itu? Ya kan? Nyaman dengan firqah-firqah itu. Dan mereka justru langsung atau disadari atau tidak, mereka membangun demarkasi. Iya kan? Demarkasi kan? Kalau sudah demarkasi kan sulit untuk bisa menyambung silaturahmi kan? Sulit kan? Perbedaan, sulit untuk perbedaan yang harusnya rahmat, jadi laknat ya? Jadi laknat. Nah, ini logika ini harusnya dijawab dengan analogi, Pak. Logika, ya? Analoginya begini, Pak. Ini piring, ya kan? Lalu piring ini saya jatuhkan, pecah. Ketika piring pecah, lalu saya ambil bagian piring itu, saya katakan inilah piring. Logika saya sehat apa enggak? Ya sudah. Pemirsa juga tahu ya nggak sehat. Kacau kan? Kacau betul. Betul? Betul. Nah sekarang, diakui atau tidak, umat Islam itu telah berpecah belah. Ini ya kan? Lalu ketika berpecah belah, dia bangga dengan pecahannya sebagai keutuhan, sebagai kesempurnaan. Lalu di mana akal sehatnya? Ya kalau kita mau tahu piring yang sebenarnya, kita bangun fazal kembali. Bangun kembali pecahan-pecahan itu dalam bentuk yang utuh. Nah Islam, mestinya kalau kita mau cari Islam yang benarnya, ya bagian-bagian firqah itu Allah menyambungkan silaturahmi. Oke, jadi Islam apa itu, Prof? Ya? Kalau Islam, Prof mendefinisikan Islam apa itu? Ya Islam yang diajarkan Rasulullah. Oke. Mengapa? Sekarang gini, logikanya. Guru kita tuh cuma satu, Rasulullah. Ya kan? Dan sumber utama dari guru kita tuh Al-Quran. Al-Quran sumber utama. Kemudian justru dirusak tuh oleh, maaf, bukan saya anti hadis, tapi perbedaan itu dibangun oleh hadis kebanyakan. Dan hadis itu berpotensi, sekalipun sekalas katanya sahih, bisa juga keliru. Inilah yang menyebabkan akibatnya apa? Dan kemudian banyak orang yang lebih suka, ya kan, menambah-nambahkan. Itulah jadi yang kemudian membuat pecahan-pecahan itu semakin sulit untuk dihubungkan dengan pecahan lainnya. Karena tadi ada penambahan-penambahan itu. Ada lumut-lumut di sini dalam pecahan-pecahan itu. Jadi lumut-lumut itu bid'ah. Prof. Dalam perspektif alternatif pengen sih masih terus ya. Cuman kan mungkin pemirsa agak batasin. Oke, mungkin ada pertanyaan saya mungkin bisa mengerucutkan ini. Terus pecahan-pecahan itu sengaja dipecahkan atau memang secara kodrat zaman bahwa sesuatu itu akan memecah sendiri dan harus ada yang pemersatu lagi, pengijtihad sekali. Gimana menurut? Ya, perpecahan itu tidak lepas dari intervensi politik kekuasaan masa lalu. Sebab begini, bagaimanapun di sana banyak banyak kepentingan setelah Rasulullah meninggal. Dimulai dari Sakifah, peristiwa Sakifah, dan sebagainya, itu sudah ada percik-percik. Hanya percik-percik itu masih kecil. Ya cuman orang kadang-kadang mengatakan bahwa ini kan zaman Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya kan Khulafaur Rasyidin itu nggak ada dalam hadis, nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada. Tapi kenapa orang bisa melembagakan istilah Khulafaur Rasyidin?
Ya. Di mana itu Khalifah Rasyidin sebenarnya? Waktu kita sama-sama jalan ke kampus Prof yang di Tangerang, Prof Muiz ini bilang bahwa itu bermuara ya di Gadirkum ya. Ya, Gadirkum bisa. Jadi itu salah satu yang menurut premis beliau. Ya, walaupun itu baru percik-percik biasa, karena tapi ketika itu ada puncaknya sudah ada mulai yang, Ali bin Abi ada yang Thalib. menggendangi. Dan itu kan Oke. di situ ada bermain politik Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah. Oke. Nah, kita lihat kan terbukti Oke. ketika Ali meninggal, Ya. yang muncul siapa? Muawiyah kan? Ya. Jadi Muawiyah itu sudah ngintip Oke, sudah lama. Prof. Ini kayaknya topiknya harus ke topik khusus, kembali kepada topik awal ini. Iya. Jadi pendengaran dan penglihatan itu adalah plus dengan hati itu produk berpikir. Itu Iya, ya, Prof. iya. Iya, ya selama ini seolah-olah kalau Ya, itu bukan. rasa. Hati yang produk berpikir. Kalau penglihatan itu instrumen Iya. untuk menangkap pengalaman, penglihatan. Tetapi hati ini adalah bagian dari akal. Iya, produk berpikir hati Iya, itu ya. Kalbo. Iya, produk berpikir. Oke, Jadi oke. sekarang saya tanya lagi, Iya, satu iya. lagi, Pak Kun. Iya. Misalnya takut dalam kegelapan. Iya. Takut itu ada di mana? Dirasakan. Iya. Nah sekarang, mengapa Pak Kun takut? Iya. Ada rasa takut dari mindset. Kenapa? Pak Kun mendeskripsikan tentang Ya. setan misalnya Iya, atau apa. iya. Tapi bagi orang yang bisa membangun mindset tentang setan, bahwa setan itu tidak akan ada yang bisa membunuh manusia, Iya. mungkin Pak Kun bisa berani. Ngeri juga ya kalau dicekek setan ya. Iya kan? Iya kan? Iya, nggak ada tuh cerita ya. Iya. Yang ada orang tuh mati gara-gara lari. Iya kan? Menghindari itu. Benar itu. Kasihan setan. Iya kan? Iya kan? Di fitnah. Iya Lanjut. kan? Jadi mindset kan, Iya. untuk mengubah takut, Iya. dirubah mindset kan. Iya. Takut kan rasa kan, Siap, hati siap. berdebar, Iya. takut, deg-degan, takut ini. Kan takut di sini hati kan. Oke. Ini saraf dari otak ke sini. Oke. Jadi bukanlah instrumen liver tadi. Iya, Nggak yang ada di bawah sini nih. Makanya saya maaf, pemirsa maaf, setuju tidak ya, bahwa saya termasuk yang maaf ya, sekali lagi ya, saya meragukan hadis tentang bahwa ada dalam diri manusia segumpal daging yang jika itu baik maka baik seluruhnya, dan jika buruk akan buruk seluruhnya, dan segumpal daging itu adalah hati. Itu saya ragu. Kenapa? Karena saya lebih memilih Al-Quran daripada hadis yang masih dipertanyakan. Oke, dan ini bisa jadi closing statement Prof. Oh, bisa, iya. Oke, kalau demikian dari statement tadi adalah closing statement dari perspektif alternatif kita kali ini. Kesimpulan dan sebagainya saya serahkan kepada pemirsa. Walaupun masing-masing dari kita Iya. punya kesimpulan sendiri. Oke, selamat berpikir alternatif.